Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan kelompok 5 mata kuliah SNI. Untuk materi hari ini mungkin izin dari kelompok kami akan membahas penelitian yang kami bawakan terkait tema industri, yakni pengaruh industri kerajinan bordir terhadap sistem adaptasi masyarakat, mengambil studi kasus di kawasan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Izin juga memperkenalkan anggota kami, ada Aflatinopus, ada Sani Gema, ada Gugi Yuliani, ada Winata Salia, dan juga saya sendiri. Boleh ke bawah lagi. Nah, untuk nanti yang akan kita bahas dalam 20 menit ke depan, mungkin di sini ada 3 sub bahasan. Ini terkait kondisi fisik atau alam. Selanjutnya ada aspek manusia. Dan yang ketiga terkait analisis sistem adaptasi dan juga etika lingkungan. Saya di sini sebagai moderator, izin memandu untuk video presentasi mandiri ini yang nanti kami akan unggah dalam kanal YouTube salah satu anggota kami yang mungkin nanti juga akan menjadi sebagai bahan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Boleh mungkin mengurangi ini ya esensi presentasi yang akan disampaikan dan juga materinya. Materi pertama bisa disampaikan langsung. Boleh pada rekan-rekan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu mengenai industri. Industri dalam arti sempit merupakan kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, bentuk, produk akhir, dan juga konsumen akhir. Sedangkan dalam arti luas, industri dapat diartikan sebagai suatu kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastis silang yang positif dan tinggi. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, pengertian industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Dalam kegiatan-kegiatan industri harus memperhatikan atau memenuhi 6 unsur pokok, di antaranya yang pertama ada bahan mentah atau bahan dasar, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kekuatan, yang kelima ada pasar, dan yang keenam ada transportasi. Lalu kerajinan bordir. Menurut Heri Suherno tahun 2004, istilah bordir identik dengan menyulam. Kata bordir diambil dari istilah bahasa Inggris embroidery yang memiliki arti sulaman. Kemudian dalam bahasa Belanda, bordir disebut dengan istilah bordur yang memiliki arti sebuah seni untuk membuat suatu benda menjadi lebih indah. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, bordir memiliki arti sebuah hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain, atau juga disebut dengan sulaman. Dan juga dijelaskan bahwa bordir sama dengan menyulam. Menurut Goed Poespa tahun 2005, bordir merupakan suatu elemen untuk mengubah penampilan kain dengan aneka estetik bordir, baik yang dibuat dengan menggunakan tangan atau mesin. Jika setetik ragam hias dibuat dengan menggunakan tangan, maka keterampilan itu disebut sulam. Sedangkan bila digunakan dengan menggunakan mesin, maka disebut bordir. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya baik, terima kasih dari Sanima telah membahas sedikit deskriptif terkait tentang bordir ini seperti apa. Lanjutnya pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh Mapar selanjutnya. Mangga dipersilakan. Ini udah ganti belum slide-nya? Baik, untuk yang selanjutnya ada sistem adaptasi masyarakat. Menurut Alan,
Adaptasi merupakan suatu strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk merespon terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan sosial. Sedangkan menurut Wandel, pada 2006, adaptasi manusia dalam perubahan sosial merupakan proses dan hasil dari sebuah sistem untuk mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan, tekanan, bahaya, resiko, dan kesempatan. Adaptasi dalam masyarakat berlangsung sebagai upaya manusia untuk dapat bertahan hidup atau survive. Latar belakang masyarakat perkotaan sangat mempengaruhi kemampuan adaptasi yang dilakukan. Masyarakat perkotaan sebagian besar terdiri dari pendatang atau perantau. Kemampuan melakukan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai sosial budaya di perkotaan sangat mempengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang telah diadopsinya sejak kecil di kampung halamannya. Nilai-nilai sosial budaya tersebut turut menentukan jenis pekerjaan, pemukiman, dan asosiasi kemasyarakatan apa yang akan dipilih. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Cek, cek. Udah selesai gitu? Oh ya, siap. Kayak gitu. Udah. Siap. Kayak gitu. Jadi, tadi sudah sedikit menyinggung terkait apa namanya adaptasi, gitu, sistem adaptasi. Oke, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan sistem adaptasi, tentunya harus beradaptasi dengan kondisi fisik yang ada di tempat tinggalnya, karena tentunya dengan melakukan adaptasi ya kita sederhananya kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Jadi mungkin kami lanjutkan terkait apakah itu letak dan juga luas wilayah, kondisi fisiknya seperti apa di daerah Tawalu yang memang mungkin nanti coba dikaitkan dengan fenomena industri buat game. Mangga, boleh dilanjut. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kondisi fisik alamnya. Yang pertama ada letak dan luas wilayah. Haryati Bordir terletak di Jalan Air Tanjung nomor 81, nomor 82, Talaga Sari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kecamatan Kawalu adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan batas-batas kewilayahnya. Sebelah selatan ada berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mangkubumi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari. Luas wilayah Kecamatan Kawalu yaitu sekitar 38.946 km persegi yang terbagi menjadi 10 kelurahan. Jarak antara kelurahan di wilayah Kecamatan Kawalu berkisar antara 0,5 km sampai dengan 7,1 km. Selanjutnya ada topografi wilayah dan sumber daya manusia serta keanekaragaman hayati. Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya termasuk dalam kategori dataran sedang, dengan ketinggian wilayah berada pada ketinggian 201 mdpl di Kelurahan Uruk, Kecamatan Kawalu. Kondisi geomorfologi wilayah dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Kondisi aliran sungai, khususnya di sepanjang aliran sungai Kecamatan Kawalu, merupakan hal yang harus diwaspadai dalam perencanaan pembangunan kota di masa yang akan datang. Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Kawalu ini cukup melimpah berbagai jenis pertanian yang ada. Hal ini disebabkan oleh suatu topografi dari wilayah tersebut, di mana wilayah tersebut memiliki ketinggian 201 mdpl, di mana hal tersebut memiliki suatu keanekaragaman yang melimpah, di mana dari hasil tersebut oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator.
Iya, baik. Terima kasih pada Wida yang telah menjelaskan tadi terkait kondisi fisik. Nah, tentunya sekarang mungkin lebih kita coba lihat dari aspek manusianya seperti apa sih mungkin terkait pengembangan yang dilakukan di sana, terus juga eh, adaptasi seperti apa yang mungkin dilakukan oleh masyarakat Kawalu, masyarakat tempat itu seperti apa, mungkin akan dijelaskan juga langsung. Mangga, boleh. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Yang selanjutnya yaitu mengenai aspek manusia, di mana di sini ada sejarah dan latar belakang bordir Hayati itu, Haryati. Nah, menurut sejarah industri bordir Tasikmalaya, pertama kali tumbuh dan berkembang pada tahun 1925 di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Nah, salah seorang perintisnya yaitu seorang wanita bernama Haji Umayyah, di mana yang pada tahun sebelumnya bekerja di perusahaan kebangsaan Amerika, yaitu Singer. Nah, setelah menguasai bidang bordiran pada saat bekerja di Singer, ia keluar dan kembali ke Desa Tanjung dan membuka usaha kecil-kecilan dengan menerima pesanan bordiran, baik dari Tasikmalaya maupun dari luar daerah. Nah, kemudian pada tahun 1955, pengrajin tersebut berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di sekitar Tasikmalaya dan Ciamis. Tapi setelah terjadi konflik antara penduduk dengan TII yang memaksa para pemuda Tasikmalaya untuk menjadi tentara Islam, banyak pemuda Tasikmalaya yang menyelamatkan diri pergi ke Jakarta untuk untuk menyambung hidupnya. Para pemuda Tasikmalaya menjual keterampilan merenda kepada para pengusaha Cina di Jakarta. Nah, tokoh tersebut yaitu Haji Rosyad, Haji Jaikasi, dan Haji Saihasib. Nah, setelah keadaan mulai aman karena DITI menyerahkan diri kepada Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1966, Tasikmalaya menjadi aman. Para pemuda yang ada di Jakarta kembali ke Tasikmalaya dengan membawa pesanan bordiran dari para pengusaha Cina di Jakarta. Sejak itulah produksi bordir diupayakan secara besar-besaran oleh masyarakat dengan model padat padat karya. Hasil produksi ditampung oleh CV Karnasio, yaitu lembaga ekonomi rakyat yang dibentuk oleh Haji Rosyad dan teman-temannya. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Di samping bisa dilihat mengenai piramidanya, di mana Kelurahan Persamenak merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar, yaitu 5.461 jiwa. Dan Kelurahan Uruk merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil, yaitu 801 jiwa. Nah, sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan Kawalu yaitu 2.384 jiwa. Dan berikut di samping merupakan data kependudukan yang dapat kami dapatkan itu dengan sumber dari BPS Kecamatan Kawalu pada tahun 2022. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Hal tersebut bisa dilihat oleh teman-teman semua. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai mata pencaharian masyarakat. Nah, di samping merupakan data Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa kota ini memiliki sentra kerajinan bordir yang berkembang pesat di Kecamatan Kawalu. Nah, menurut data tersebut, Kawalu memiliki 401 perusahaan dengan 105 diantaranya beroperasi, termasuk salah satunya di Kelurahan Tanjung. Nah, sebagian besar penduduk Desa Tanjung di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya bekerja atau mencari nafkah di industri bordir. Meskipun mayoritas penduduk di kecamatan tersebut bermata pencaharian di bidang pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai aspek manusia. Yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih dari tim rekan yang lainnya. Ini bagian terakhir gitu ya, yang akan coba saya jelaskan terkait analisis sistem adaptasi yang digunakan oleh masyarakat dan juga etika lingkungan yang memang diterapkan oleh masyarakat tempat. Bisa agak ke bawah lagi. Nah,
Tentunya agak ke bawah lagi biar ke bawah semuanya. Asik, udah cukup. Nah, tentunya di sini sistem adaptasi ini seperti tadi yang saya sampaikan dan juga mungkin dijelaskan oleh Wida di awal bahwasanya sistem adaptasi ini digunakan untuk bagaimana kita masyarakat bisa untuk bertahan hidup, kita menyesuaikan dengan kondisi sekitar, kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengolah, kita bisa bertahan hidup berdasarkan kondisi fisik kah ataupun lingkungan yang memang berada di sana. Tentunya ini dibantu juga dengan perkembangan teknologi, industri bordir di Kawal ini seperti tadi kalau kita ditarik secara historikal bahwasanya ini kan diawali tadi dari ibu yang tadi dijelaskan sama Nupus gitu kan bahwasanya industri bordir ini ya tadinya berawal dari apa namanya pekerjaan gitu dan harus dikembangkan oleh masyarakat di sana dan dirasa itu menjadi pekerjaan yang memang mungkin sesuai gitu ya dengan karakter masyarakat di sana atau juga mungkin tadi dengan kondisi fisik yang ada. Proses bordir ini semula dilakukan secara manual. Ini telah tergantikan dengan mesin-mesin bordir yang tadi gitu kan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentunya dengan adanya perkembangan teknologi ini diharapkan perindustrian bordir di Kawalu itu kan dengan adanya teknologi ya dapat meningkatkan produktivitas, dapat meningkatkan penjaringan konsumen yang lebih luas lagi. Gitu. Itu salah satu cara bagaimana masyarakat itu dikatakan dapat adaptif ataupun beradaptasi dengan kondisi perkembangan. Di sini ada beberapa hal yang mungkin telah kami rangkum gitu ya berdasarkan hasil penelitian kemarin, observasi kami kemarin gitu kan beberapa sistem adaptasi ataupun kegiatan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan bordil yang lebih modern dan mengikuti perkembangan teknologi di bidang bordil. Betul tadi yang disampaikan di awal juga, bahwasanya masyarakat sekarang itu sudah mulai mengalihkan dari pembuat atau pengrajin bordir yang manual, karena sekarang lebih ke yang robotik gitu kan terkait pekerjaan-pekerjaannya. Nah itu juga mungkin memang sebetulnya seperti apa ya istilahnya menjadi menyisihkan manusia gitu kan dari pekerjaan. Tapi di sini tidak semua industri ternyata itu menggunakan apa namanya yang otomatik ataupun robotik tadi gitu ya. Itu hanya sebagian saja yang memang sudah pindah ke sana, tapi masih banyak juga gitu kan usaha-usaha bordir yang memang menggunakan tenaga manusia yang lebih banyak. Selanjutnya adalah membuka usaha bordir sendiri. Nah ini melihat potensi industrialisasi di daerah Kawalu tentunya ini berkaitan dengan kebutuhan dan juga penyediaan di mana mungkin kebutuhan dan permintaan dari bordir ini yang sangat-sangat tinggi gitu ya kan mungkin karena dari daerah Kawalu itu memang daerah industrial gitu dan satunya di sini adalah bordir yang memang menjadi mungkin ciri khas juga dari bordir Malaya di Kawalu. Selanjutnya membentuk koperasi bordir. Nah, eh, bentar. Kemarin itu kita juga berkunjung ke ini, Koperasi Bordir Gabepta, itu gabungan pengusaha bordir Tasikmalaya. Nah, pembentukan koperasi ini tentunya bagaimana nanti dapat menghimpun gitu ya, dapat menghimpun para para pengusaha dan juga para pekerja aktif dalam dunia bordir. Tentunya tadi untuk adanya di sana mungkin eh, pendanaan dan juga ada pengembangan skill di sana juga. Jadi koperasi ini ya lebih untuk menghimpun, kita menghimpun dan juga kita nantinya ada satu naungan yang jelas gitu ya, bukan hanya oh kita senasib bersama-sama pengusaha bordir, tapi kan tentunya ini juga untuk menjaga istilahnya apa namanya kestabilan dalam dunia usaha itu kan tentunya di sini dengan tadi ya perkembangan teknologi di poin awal gitu ya tentunya ini akan berbeda dengan usaha-usaha yang memang manual gitu. Nah itu dengan adanya koperasi di sana kita di satu payungkan gitu kan di satu satu apa namanya ya agar tidak ada ketimpangan gitu maksudnya.
Selanjutnya ya bisa yang keempat, mengikuti pelatihan dan kursus bordir. Nah ini tadi, dengan adanya koperasi, dengan adanya perhimpunan tadi, tentunya untuk bisa kita meningkatkan kualitas usaha bordir, harus ada apa namanya, peningkatan level dari kualitas itu sendiri gitu. Ya salah satunya adalah dengan program pelatihan. Di Tasikmalaya khususnya itu sudah banyak sekali kursus-kursus yang memang membuka terkait bordir ini, pelatihan yang khusus bordir. Itu nanti teman-teman, saya juga sebetulnya sini sudah menyetumkan beberapa datanya gitu ya. Di sini bisa dicek di alamat sekolah.com, yang mana di sana ada 11 kurang lebih kursus bordir yang memang betul-betul menekuni dan juga nanti akan menyiapkan, menyuguhkan pelatihan dari bordir itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Dengan perkembangan dunia maya dan juga perkembangan dunia digital gitu ya. Sekarang kalau teman-teman bisa cari di Google gitu ya, dengan mudah ketika teman-teman mencari bordir Kawalu Tasikmalaya, tentunya sudah muncul berbagai alamat platform yang dimiliki, bahkan di beberapa marketplace juga sudah ada terkait toko online mereka. Nah, itu menjadi salah satu bentuk bahwasannya masyarakat ataupun industri bordir di Kawalu ini memang sudah mencoba untuk menjalar ke daerah-daerah yang baru bagi mereka, itu daerah digital, yang mana itu pun bisa menjaring gitu ya, menjaring market yang lebih luas lagi. Selanjutnya di sini ada etika lingkungan. Etika lingkungan itu seperti apa sih? Tentunya di sini kan ya masyarakat dan juga industri bordir ini memanfaatkan keadaan sekitar di sana. Tentunya harus ada eh, etika yang diterapkan gitu terkait terhadap lingkungan. Kan nanti dalam industrial itu ada yang membuang limbah lah, ada yang oh ini udah hampir habis ya, 10 menit lagi. Mungkin cukup ya. Ada yang membuang limbah dan lain-lain gitu ya. Dan juga mungkin ada dampak polusi yang ditimbulkan dari industrialisasi di sana. Nah, di sini ada beberapa penerapan etika lingkungan di lingkungan masyarakat di Kawalu yang telah kami himpun. Yang pertama adalah mengurangi pengambilan kimia berbahaya dalam proses bordir. Nah, tadi gitu kan, dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi, semakin banyak opsi-opsi yang memang dapat meminimalisir gitu ya. Tidak mungkin menurut saya untuk menghilangkan ataupun tidak menggunakan bahan-bahan kimia, karena mungkin ya dalam prosesnya, dalam pembuatannya tentu harus, mau tidak mau harus ada bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan bordir. Jadi meminimalisir ya, di sini mengurangi. Sebenarnya minimalkan pembuangan limbah industri. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwasanya setiap industri itu pasti harus memikirkan terkait pembuangannya itu seperti apa. Jangan sampai dibuang hasil limbah produksinya ya dibuang kemana saja, ke sungai kah, atau mungkin bahkan itu dalam satu titik yang memang tidak seharusnya gitu kan, karena ada prosedur terkait pembuangan limbah industri ini. Selanjutnya, mengurangi penggunaan energi non terbarukan. Nah, di sini gitu kan, ini bahkan sebetulnya isu-isu internasional terkait kita pengurangan atau meminimalisir penggunaan energi non terbarukan, dan kita beralih kepada energi-energi yang memang sifatnya alternatif. Itu sebagai salah satu eh, program jangka panjang sebetulnya, bagaimana kita dapat mencari energi-energi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mungkin pada pembahasan ini ya, ya bordir gitu ya. Jadi harus dan mereka sudah mulai menerapkan hal tersebut ke masyarakat di sana, mulai mencari hal-hal yang memang sekiranya ini bisa sama tapi dengan nilai jual yang tidak jauh berbeda, tentunya karena dalam industri ya yang dicari itu ya bagaimana dapat menghasilkan keuntungan tentunya. Empat, memanfaatkan bahan baku lokal. Nah, ini tadi selain kita mencari energi alternatif, kita juga memanfaatkan bahan baku lokal. Ini kan dapat sedikit banyaknya mengurangi kos produksi yang dibutuhkan untuk mengangkut bahan-bahan mentah tentunya untuk diolah nanti. Selanjutnya ada mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Nah, ini salah satu tindakan yang cukup baik juga, karena industrialisasi ini di sini memberikan juga industri baru di sana juga
selain mempraktekkan terkait etika lingkungan yang diterapkan, mereka juga melakukan edukasi. Tadi salah satunya mungkin dengan mencontohkan dan juga mengikut sertakan gitu kan. Apakah mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya gotong royong, apakah seperti apa, dan juga itu menjadi salah satu bentuk bagaimana agar industri ini tetap berjalan, tapi kita juga tanpa melupakan dan juga istilahnya mengabaikan kondisi lingkungan di tempat itu sendiri. Gitu mungkin. Ada lagi di slide 14. Nah, ini dokumentasi kita gitu ya, yang kemarin setelah berkunjung ke lokasi di Kawalu. Kalau bisa dilihat teman-teman, ini kan emang udah kayak pakai alat semua ya. Ini mungkin hanya satu orang, bahkan yang kerjanya satu atau tiga orang gitu. Tapi ini kan yang memang mungkin sudah mulai menerapkan tadi ya kemodernisasian ataupun sudah memiliki modal lah gitu kan untuk ini ya, menyiapkan modal-modal apa alat yang teknologi seperti ini. Tapi masih banyak juga sebetulnya yang tidak terdokumentasikan dalam kemarin observasi. Sebetulnya banyak juga yang memang masih manual seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 tentang sub materi industri. Terima kasih dari kami ucapkan buat nanti Ibu Dosen Mengampu, Bu Yani. Mohon maaf apabila ini juga masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga karena juga terhalang ini agenda UTBK sangat sayang sekali kita tidak dapat bersua secara langsung di kampus kita gitu ya. Tapi eh, ini tidak mengurangi tentunya hasil observasi kami, keinginan kami untuk menyampaikan apa yang kami dapatkan ya. Semoga informasi ini dapat diterima oleh teman-teman semua yang mungkin yang menonton juga, teman-teman kelas B dan juga mungkin kelas-kelas lain yang memang ingin melihat gitu ya. Bangga apabila memang ada hal yang harus kita diskusikan, bisa langsung disampaikan ke salah satu anggota dari kami saja. Nanti mungkin teman-teman kami juga dari kelompok ini menyampaikan ke grup kelompok kami agar kami bahas, dan juga mungkin kalau memungkinkan kita bahas nanti di kelas secara luring, ataupun mungkin ya kapan saja ketika kita bertemu, ataupun kalau perlu kita buatkan video untuk membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman, nanti kita bisa share. Dan itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya terima kasih. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you on the next presentation. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman. Saya stop recordingnya. Mau berangkat. Kami Gaby udah uploadin. Nanti videonya berarti kami